Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini kami akan menghaturkan dalam surat Al-Hadid ayat 12 Allah menggunakan lafal mukminin wal mukminat. Kenapa tidak muslimin dan muslimat? Padahal pada asalnya kalau disebut muslim ya mukmin dan muslimah mukminah. Tetapi Allah pilih menggunakan mukminin dan mukminat. Itu jawabannya karena Allah ingin menampilkan pada ayat berikutnya al-munafikun dan al-munafikot, di mana pada zaman Nabi dulu, orang-orang munafik itu memang hariannya bersama-sama orang Islam. Dan oleh karena itu, mereka, orang-orang munafik itu, oleh Nabi diberikan hak-haknya sebagai orang Islam, seperti mendapatkan ghanimah dan lain-lain. Dalam kesempatan ini, kami akan menjelaskan ayat-ayat yang dimana di dalamnya mengandung lafal tersebut. Penjelasannya seperti berikut ini. Surat Al-Hadid 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aimanihim busyrakumul yaum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha dzalika wal fawzul adzim. Artinya, yaitu pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kamu kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang banyak. Penjelasan ayat, hari itu kamu melihat orang-orang beriman yang laki-laki dan perempuan, cahaya mereka bersinar di atas sirat di depan dan di kanan mereka, sesuai dengan amal perbuatan mereka. Dikatakan kepada mereka, berbahagialah kalian dengan masuk surga yang luas, yang di bawah istana-istana dan pohon-pohonnya mengalir sungai-sungai. Kalian tidak akan dikeluarkan darinya selamanya. Balasan tersebut adalah kemenangan besar bagi kalian di akhirat. Surat Hadid Al-Hadid 13. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu duruna naqtabis min nurikum kilarji'u wara'akum faltamisu nuron faduriba bainahum bisurillahu babum batinuhu fihir rahmah wa dhahiruhu min kibalil adab. Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman,
tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu. Dikatakan pada mereka, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan sebelah luarnya dari situ ada siksa. Penjelasan ayat, hari itu orang-orang munafik laki-laki dan wanita berkata kepada orang-orang beriman saat mereka di atas Asy-Syurat, tunggulah kami mendapatkan penerangan dari cahaya kalian. Para malaikat menjawab mereka dengan nada menghina mereka, mundurlah kalian ke belakang dan carilah cahaya. Lalu mereka dipisahkan oleh sebuah pagar yang berpintu, bagian dalamnya dari arah orang-orang beriman ada rahmatnya, dan bagian luarnya dari arah orang-orang munafik ada azab. Ikhwani fiddin arsyadakumullah, demikian tadi yang bisa kami aturkan surat Al-Hadid ayat 12 yang dimana di dalamnya terdapat lafal mukminin dan al-mukminat. Kemudian untuk ayat selanjutnya, ayat yang ke-13, di dalamnya terdapat al-munafikun dan al-munafikot. Seandainya Allah menyebutkan dalam ayat 12 menggunakan kata muslimin dan muslimat, maka orang-orang munafik termasuk yang disebutkan. Karena orang-orang munafik itu mengaku bahwa dirinya adalah muslim atau orang Islam. Untuk selanjutnya kami akan mengaturkan penjelasan tentang pengakuan orang munafik sebagai muslim. Penjelasannya seperti berikut ini. Surat Al-Hujurat 14, munafik mengaku muslim. Qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walama yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulah la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk. Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu, dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tiada akan mengurangi sedikitpun pahala amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Penjelasan ayat, sebagian orang-orang Badui berkata ketika menghadap kepada Nabi SAW, kami beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Katakanlah, wahai Rasul, kepada mereka kalian belum beriman. Akan tetapi ucapkanlah kami pasrah dan tunduk. Karena keimanan belum masuk ke dalam hati kalian dan belum terbayang masuknya iman itu ke dalam hati kalian. Jika kalian, wahai orang-orang Badui, menaati Allah dan Rasul-Nya dalam keimanan dan amal soleh serta menghindari hal-hal yang diharamkan, niscaya Allah tidak akan mengurangi sedikit pun dari pahala amal perbuatan kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi kepada hamba-hambanya yang bertobat, Maha Penyayang terhadap mereka. Surat Al-Baqarah 8-9, munafik menipu Allah dan tidak beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman.
Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar. Penjelasan ayat. Dan di antara manusia ada golongan yang mengaku bahwa mereka beriman. Mereka mengatakan hal itu dengan mulut mereka semata-mata karena mereka mencemaskan keselamatan jiwa dan harta benda mereka. Padahal di dalam batin mereka tersimpan kekafiran. Karena kebodohan mereka mengira akan menipu Allah dan orang-orang mukmin dengan memperlihatkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran. Padahal hakikatnya mereka menipu diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak menyadarinya. Karena Allah Ta'ala mengetahui rahasia dan apa yang lebih tersembunyi dari itu. Allah memberitahu orang-orang mukmin tentang sifat-sifat dan keadaan mereka yang sesungguhnya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi penjelasan tentang pengakuan orang-orang munafik sebagai muslim yang dijelaskan dalam Al-Quran. Untuk selanjutnya kami akan mengaturkan ciri-ciri munafik menurut Al-Quran, dan ciri-cirinya benar-benar sangat banyak. Namun pada kesempatan ini kami hanya bisa mengaturkan sebagiannya saja. Penjelasannya seperti berikut ini. Di antara tanda-tanda munafik. 1. Sangat suka sesuatu yang terkait syahwat. Fala tahdhu'na bil qawli fa yatma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Maka janganlah kami tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Al-Ahzab 32. 2. Buruk sangka kepada Allah. Wa yu'adzibul munafiqina wal mu'annafiqati wal musyrikina wal musyrikati dhonina bilai donasau. Dan supaya dia mengadab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Al-Fatih ayat 6. 3. Memperolok-olok ayat-ayat Allah. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Dan sungguh Allah telah menurunkan kepadamu di dalam Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok oleh orang-orang kafir. An-Nisa 140. 4. Menuduh orang beriman orang bodoh. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman, mereka menjawab, akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman. Al-Baqarah ayat 13. 5. Di dalam hatinya terdapat penyakit hati. Fi qulubi maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Al-Baqarah 10. 6.
Munafik itu benar-benar bodoh. Ala inamumus sufaha'u walakin la ya'lamun. Ingatlah sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh tetapi mereka tidak tahu. Al-Baqarah ayat 13. 7. Mengaku beriman kepada Allah. Wa minan nasi ma yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Al-Baqarah 8. 8. Sombong ketika diseru untuk bertakwa. Wa idza qila lahu taqillaha akhadathul 'izzatu bil itsm. Dan apabila dikatakan kepadanya bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya yang menyebabkan berbuat dosa. Al-Baqarah 206. 9. Berhukum kepada tauhid. Alam taro ilal ladzina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayatahakamu ila tauhid. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada tauhid. An-Nisa 60. 10. Malas melaksanakan sholat. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka, dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. An-Nisa 142. 11. Sedikit sekali zikirnya. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. An-Nisa 142. 12. Bersekongkol menyalakan api fitnah. Waladzina takhadu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl. Dan di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudorotan pada orang-orang mukmin, untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. At-Taubah 107. Ikhwani Fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami haturkan tentang surat Al-Hadid ayat 12 yang di dalamnya Allah mengungkapkan al-mu'minin dan al-mu'minat. Semoga kita semuanya dihindarkan dari sifat-sifat munafik dan ditunjukkan kepada jalannya Allah yang benar-benar lurus. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.